Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita dapat menghadiri majlis yang mulia ini dalam rangka menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama yang mulia ini. Karena tidak akan mungkin kita sampai pada tingkat bisa menjalankan Islam dengan baik tanpa mempelajari agama yang mulia ini. Dan kita tidak akan merasakan indah dan nyamannya beragama bila kita tidak mempelajari agama itu sendiri. Maka oleh sebab itu, kebanyakan di antara kita tidak merasakan nikmatnya beragama karena kita tidak mengetahui keindahan-keindahan yang ada dalam Islam itu sendiri, baik yang berhubungan dengan akidah maupun yang berhubungan dengan muamalah, hukum-hukum, maupun berhubungan dengan akhlak dan lainnya. Oleh sebab itu kebanyakan orang menolak sebuah kebenaran karena dia tidak tahu tentang kebaikan-kebaikan yang ada dalam kebenaran itu. Setiap orang telah mengetahui sebuah kebaikan, dia akan merasakan nyaman dan enjoy dengan kebaikan itu. Kita lihat bahwa segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, solusinya telah jelas oleh agama kita yang mulia ini. Akan tetapi di sana sini banyak sekali hambatan-hambatan yang harus kita hadapi untuk menegakkan sebuah kebenaran dalam kehidupan kita. Maka oleh sebab itu, untuk menguatkan keyakinan kita dan untuk meneguhkan pendirian kita di dalam menjalankan agama yang mulia ini, kita butuh untuk mempelajarinya. Dengan semakin bertambah ilmu kita, kita mengenal dalil-dalil, kita mengenal penjelasan-penjelasan, ya, maka di situ kita akan semakin kokoh pendirian kita tentang kebenaran itu. Akan ada di dalam diri kita keinginan untuk memperjuangkannya, ya, dan untuk membelanya. Maka oleh sebab itu, kebanyakan masalah yang ada di tengah masyarakat adalah ketika mereka tidak mencari solusi, tidak mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang mereka hadapi sesuai dengan tuntunan agama mereka. Itu sebetulnya di antara sebab-sebab umat ini menjadi umat yang tertinggal, menjadi umat yang lemah dan seterusnya. Maka oleh sebab itu seharusnya kita sebagai seorang muslim, di mana kita bersemangat setiap hari dan bermimpi di setiap saat, memikirkan, menguras pemikiran kita, isi otak kita, bagaimana supaya uang dan harta kita bertambah. Akan tetapi sama amat sedikit orang berpikir bagaimana dia menjadi orang yang selalu bertambah imannya. Amat sedikit orang berpikir demikian. Kita tidak mengatakan tidak ada, cuma amat sedikit. Kalaupun ada yang berpikir demikian, tapi perhatian besarnya tetap aja kepada dunia, bukan kepada imannya.
Ketika kita lihat seseorang berusaha menghiasi dirinya dengan pakaian yang indah, ingin memiliki tempat tinggal yang nyaman, akan tetapi dia di dalam kehidupannya tidak memikirkan kehidupan dan kenyamanan di akhirat kelak. Akan tetapi mereka tidak memikirkan kenyamanan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Di mana indikasi itu kita lihat ketika kita melihat dia tidak punya keinginan untuk meningkatkan keimanannya, salah satu jalan atau syarat untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, sepantasnya lah kita sebagai umat yang percaya dengan kebenaran Islam untuk memperdalam ilmu kita. Dengan bertambah ilmu kita akan bertambah pula keimanan kita dan seterusnya. Di antara ilmu-ilmu yang dari ilmu yang ada, yang lebih penting untuk dipelajari adalah ilmu akidah. Kalau kita bicara tadi, ilmu Islam itu adalah ilmu yang indah, ilmu yang sempurna, ilmu yang sangat membawa kebaikan untuk semua umat manusia, bukan kepada pemeluknya saja. Namun ilmu itu juga banyak bentuk dan macamnya. Ya. Kemudian di antara ilmu itu ulama-ulama kita telah membagi kedisiplinan-kedisiplinan ilmu sesuai dengan tingkat urgensinya. Di antara ilmu yang amat penting untuk didalami dipelajari adalah ilmu akidah atau ilmu tauhid. Kenapa demikian? Karena adalah merupakan pondasi untuk bangunan ilmu yang berikutnya. Bila pondasinya yang lemah, maka bangunan-bangunan yang akan dibangun di atas pondasi itu tidak akan bisa lebih tinggi. Bangun lebih tinggi sangat mudah roboh jika pondasinya tidak kuat. Maka kita lihat kenapa banyaknya kaum muslimin terseret ke sana sini oleh bermacam bentuk pemikiran, aliran, pendapat yang membingungkan, karena itu tadi pondasinya tidak kuat. Kalau kita lihat semua para nabi dakwahnya adalah yang pertama diperbaiki adalah keyakinan, akidah, iman, tauhid. Karena dari situ akan timbul segala hal yang akan mempengaruhi aktivitas manusia tadi. Mulai dari ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, pergaulan dan seterusnya. Karena motivasi ketika dia berbuat adalah iman, percaya akan adanya hari pembalasan, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mencari muka, bukan karena agar dagangannya laris atau agar mencari damai, ketenaran dan mendapat kemuliaan di tengah manusia, bukan. Nah, itu di antara ilmu yang harus kita cari. Banyak dalil-dalil menunjukkan jika rusaknya sebuah akidah, maka amat mudah pula rusaknya sebuah umat itu. Sekarang ini umat kita yang menjadi masalah tuh di sini. Akidahnya lemah. Dengan sedikit saja dimasukkan keraguan-raguan oleh orang, baik kelompok-kelompok yang ingin merusak agama dari dalam, firqah-firqah, ataupun dari kelompok-kelompok yang non-muslim, mereka mulai dari sisi ini, menjauhkan umat dari akidah, bukan mengajak mereka untuk masuk pada agama mereka. Kita sebutkan sebuah contoh yang Rasulullah SAW menggambarkan tentang kehebatan dan keluar biasaan ibadah orang Khawarij. Khawarij dalam bahasa kontemporer sekarang itu disebut teroris, radikal. Rasul SAW menyebutkan kepada sahabat, akan muncul di tengah-tengah setelah aku nanti, kata Rasulullah SAW, kaum tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa qira'atakum ma'a qira'atihim. Rasulullah mengatakan akan datang satu kaum nanti setelah aku ini, di mana kalian memandang remeh
ibadah-ibadah kalian dibanding ibadah mereka. Sholatnya, qiraah Qur'annya rajin, hafiz dan seterusnya, macam luar biasa. Puasa rajin Senin Kamis, luar biasa. Dan itu disaksikan oleh sahabat di waktu pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib di Nahrawan, ketika Ibnu Abbas mendatangi orang Khawarij di sana. Ibnu Abbas menceritakan dari jauh sudah kedengaran suara mereka dengan melantunkan Al-Quran itu bagaikan suara lebah mendengung gitu. Artinya mereka rajin sekali membaca Al-Quran. Setelah Ibnu Abbas mendekat lagi, melihat muka-muka mereka itu pucat pasti karena kurang tidur, qiyamul lail, luar biasa. Ibnu Abbas melihat lutut-lutut mereka itu adalah sudah berbekas karena saking banyak mereka rukuk dan sujud. Tetapi Rasulullah SAW menggambarkan ibadah yang luar biasa itu tidak akan ada artinya ketika tidak dilandasi oleh keyakinan akidah yang benar. Maka Rasulullah di akhir hadis menyebutkan, yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka itu keluar dari agama begitu cepat sekali bagaikan keluarnya anak panah dari busurnya. Cepat banget gitu. Kencang sekali. Artinya menunjukkan betapa mereka itu mudah sekali ya jatuh ke dalam kekufuran. Kenapa mereka sampai di situ? Ya, keyakinan mereka tidak benar. Cara memahami agama yang tidak benar. Nah, oleh sebab itu ulama kita ya, salah satu ciri dakwatul haq, dakwah yang benar itu adalah mereka memposisikan berdakwah kepada akidah dan tauhid adalah poin utama dari dakwah mereka, materi utama dalam dakwah mereka. Ini salah satu ciri dakwah yang benar itu. Kenapa? Karena ini adalah dakwah para anbiya. Semua para nabi memulai dari ilmu akidah. Walaupun berbeda-beda kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum mereka yang secara ya penyakit masyarakat sosial masyarakatnya yang berbeda, seperti di masa kaum Nabi Lut itu terkenal dengan penyakit LGBT, itu dengan homoseksual dan sejenisnya ya. Tapi awal yang dimulai adalah dakwah kepada tauhid. Di masa Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT, kondisi masyarakat Mekah, orang Arab saat itu, Arab jahiliyah, itu berbagai macam bentuk kemaksiatan luar biasa, zina, perjudian, pembunuhan, ya, perampokan, seterusnya. Tapi Rasulullah SAW memulai dari apa? 13 tahun Rasulullah SAW memulai hanya menanamkan akidah kepada para sahabat. Oleh sebab itu Aisyah radhiyallahu anha ketika mengkabarkan bagaimana bahwa manhaj Rasul dalam berdakwah itu, beliau menceritakan seandainya Rasulullah SAW berkata ketika di Mekah, jangan kalian berzina, jangan kalian minum khamar, jangan kalian mencuri, niscaya mereka akan menjawab lan natruka, kami tidak akan pernah mau meninggalkan. Kalau dimulai dengan seandainya Rasulullah di Mekah mengatakan hal itu, kata Aisyah. Tapi dilihat ketika Rasulullah SAW telah menanamkan akidah yang benar kepada sahabat, begitu mudah mereka mengorbankan jiwa dan harta mereka untuk membela agama yang mulia ini. Saat khamar diharamkan di Madinah, karena keharaman khamar turun dengan beberapa fase. Setelah terjadi fase yang terakhir, keputusan mutlak bahwa khamar diharamkan secara mutlak, sahabat menceritakan setelah ayat itu turun, di mana Umar bin Khattab selalu berdoa kepada Allah, Allahumma anzil fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, tolong berikan keputusan hukum yang jelas dalam khamar ini. Turunlah keputusan bahwa khamar diharamkan secara mutlak. Lalu sahabat meneriakkan, sesungguhnya khamar telah diharamkan. Saat itu sahabat mendengar hal itu, ya, mereka dengan spontan, dengan sangat tidak ada pemaksaan, tidak ada Satpol PP yang datang ke rumah mereka meriksa gitu ya, ada kamar di rumah kamu apa tidak? Enggak ada. Mereka dengan sendiri mengeluarkan kendi-kendi kamar mereka dengan membuangkan kamar itu. Dan bahkan ada diceritakan, sebagian rawi menceritakan di antara sahabat ada yang saat itu sudah ada di mulutnya, dia muntahkan. Bukan dia telan, wah udah kadung sedikit nggak apa-apa. Dan juga nggak ada mereka yang berpikiran, wah ini kan cuma 3 jergen, udah kadung kebeli, dijual aja yang 3 jergen ini, udah nanti nggak beli lagi. Kalau kita kan begitu siasatnya ya kan, ya kan.
Apa yang membuat mereka begitu cepat menerima perintah Allah? Yang membuat mereka begitu melihat, tidak memandang berapapun kerugian yang mereka korbankan untuk beli khamar dan mereka tumpahkan itu semua. Apa yang membuat mereka memandang itu sangat dengan tegas mereka melakukan hal itu? Apa? Keyakinan. Karena mereka yakin sesuatu yang haram tidak akan ada berkahnya. Dan Allah pasti mengganti semua kebaikan-kebaikan mereka. Dan dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW, "Taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu." Orang meninggalkan sebuah perkara yang diharamkan, Allah akan ganti kerugian-kerugiannya yang lebih baik. Kita akan mikir-mikir, aduh kalau saya keluar dari pekerjaan ini gimana nanti biaya anak sekolah semacam-macam. Ya kan? Dan kenyataan, pengalaman, ya, orang-orang yang meninggalkan pekerjaan yang haram, Allah buka bagi dia rezeki dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik. Nah, apa yang membuat orang berani mengambil resiko demi menegakkan iman dalam dirinya apa? Apa yang membuat mereka berani mengambil resiko itu? Akidah iman mereka aja. Itu mereka berharap surga, iman mereka kepada hari akhirat itu luar biasa. Keyakinan mereka kepada ayat-ayat Allah itu luar biasa. Iman mereka kepada kitab Allah itu jauh lebih luar biasa. Tidak seperti kita tawar-tawar melulu gitu ya. Tawar-tawar melulu. Ya. Kalau pakai hijab gitu ya. Waduh masih muda, masa pakai jilbab yang gede-gede kayak nenek-nenek jadinya. Tawar-tawar mulu gitu ya. Masih gitu, tawar-tawar mulu. Ya, terus waduh masa jenggot udah dipanjangkan, umur masih muda begini kalau pakai jenggot sudah ketuaan gitu ya. Enggak ada sahabat begitu. Kita selalu mikir-mikir. Nimbang-nimbang, malu-malu enggak ada. Ya, enggak ada rasa malu-malu. Ini samping ini masih kosong, banyak tempat yang kosong di sini. Tolong ikhwan maju aja, maju ini masih tempatnya masih kosong. Maju aja. Maju lagi. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, tafassau fil majalisi. Yaitu mari saling meluangkan dan maju, mendekat. Dan itu masih banyak tempat di sana. Nah, ini pembukaan pelajaran kita di mana kenapa kita itu berat beribadah. Kenapa berat menjalankan berbagai perintah-perintah agama itu tadi. Generator yang menggerakkannya itu lemah. Itu istilahnya. Turbinnya itu nggak kuat. Sehingga lampunya yang kedip gitu, cahaya iman itu. Nah, tapi kalau generator turbinnya itu kuat, akidah itu kuat, coba lihat sahabat. Ya, apapun yang ada di hadapannya nggak pernah takut nih. Kita banyak ketakutan. Takut dipecat, takut di ini, takut itu, tidak makan, macam-macam, ketakutan seluruh. Kalau iman orang itu yakin ya, mati itu di tangan Allah. Kalau orang punya ilmu akidah yang benar, dia tidak akan pernah mati kecuali semua rezeki yang Allah takdirkan untuk dia udah habis. Maka keyakinan itulah yang membuat sahabat mampu menghadang pasukan-pasukan Rum. Ya, gak ada mereka takut. Dengan jumlah begitu besar perang Ahzab dan perang-perang lainnya, sahabat mampu meraih kemenangan itu tadi. Tatkala mereka akhirat itu suatu yang lebih jauh nilai dalam hidup mereka daripada dunia. Tatkala kita sekarang dunia lebih besar dalam ingatan dan pikiran kita, menjadilah kita umat-umat yang tertindas, umat yang tertinggal. Dan itu sudah diprediksi dan digambarkan oleh Rasulullah SAW. Yushiku an tada'alaikumul umam. Boleh jadi kalian akan menjadi perebutan umat yang lain. Ya, biasanya yang sering dipermainkan itu ada orang yang lemah, orang sedikit. Maka sahabat bertanya, awamakillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Apakah karena kita sedikit waktu itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la antum katsir. Kalian itu banyak jumlahnya. Walakinnakum butha'u ka butha'is sail. Tapi kalian itu buih bagaikan buih. Ya. Kalian bagaikan buih. Lalu kata Rasulullah, yanzu Allah min qulubi adubikum al-mahabah. Allah mencabut dari hati musuh kalian rasa segan kepada kalian. Wa yaqullu fi qulubikum al-wahan. Lalu Allah campakkan ke dalam hati kalian penyakit al-wahan.
Karena sahabat baru pertama mengenal apa itu al-wahan. Sahabat bertanya, hubbud dunya wa karihatul maut. Apa itu wahan ya Rasulullah? Cinta dunia dan takut mati. Jumlah kita banyak tapi kita bagaikan buih. Ini perumpamaan yang luar biasa disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Buih, Pak. Ketika hari hujan, kita lihat ada gelembung-gelembung ya, dibawa oleh air ya, baik di got itu. Buih itu bagaimana sifatnya? Pertama nggak punya mutu. Punya mutu nggak buih? Nggak ada mutunya. Nggak ada pemulung kalau sudah hujan itu, wah pada keluar ngumpul buih, nggak ada. Nggak ada mutu. Mau diapain? Nggak bisa dibuat apa-apa, nggak ada mutunya. Kemudian apalagi nggak punya prinsip, kan ngikut arus aja dia kemana-mana, got sini, got sana, nggak ada punya prinsip. Jadi pengekor, bukan pelopor. Kita sekarang umat Islam lihat apa saja gaya-gaya orang ditiru, nggak pernah diukur ini boleh nggak dalam agama, nggak. Semua ditiru gaya orang, gitu. Ditiru, nggak punya mutu, nggak punya prinsip hidup, ya. Kemudian ya nggak punya bekas, nggak punya jasa. Kalau buih habis hujan itu kan sudah sekian banyak itu hanyut ya. Pergi kalau di empangan, di irigasi, ada nggak buih terkumpul sebesar ini gitu ya? Nggak ada. Padahal udah banyak sekali itu. Ngilir terus, nggak pernah terkumpul. Nggak punya bekas, nggak punya jasa, mutu nggak ada, nggak punya prinsip, nggak punya jasa, nggak ada nilai sama sekali. Kenapa mereka jatuh ke dalam hal seperti itu? Nggak punya nilai tadi, hubbud dunya, karena sudah gila dunia. Sekarang betapa orang mudah saja ya, agama tidak menjadi suatu yang sangat prinsip dalam hidupnya, menjilat kepada orang kafir biasa udah, ya tidak ada pedulinya. Jadi pedagang menjual barang-barang yang haram, bekerja di tempat orang kafir jual barang haram, tidak peduli, yang penting makan aja, bikinnya begitu aja. Nggak lebih hidup kita seperti binatang, mikirnya makan, tidur, ya. Hubungan biologis itu saja, pikiran sampai di situ. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, hati-hatilah suatu masa, badiru bil amali fitana. Hati-hati kalian, cepat-cepatlah beramal soleh sebelum datang petang fitnah. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Badiru bil amali fitanan kakit 'alil mudlim. Cepatlah kalian beramal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah, yaitu bagaikan malam yang gelap gulita. Kenapa Rasulullah menggambarkan fitnah malam yang gelap gulita? Karena orang kalau jalan malam tanpa ada lampu, nggak tahu itu arah dia jalan. Ya, nggak tahu dia apa yang ada di hadapan, apa yang di belakang, apa yang di kiri kanan, nggak tahu itu. Malam yang gelap gulita tanpa ada cahaya, itu orang ada dalam kondisi itu bagaimana dia? Ya, nggak tahu siapa yang di kiri dan kanan, depan nggak tahu dia. Artinya hidupnya nggak punya arah, nggak punya tuntunan, nggak punya pedoman. Yang penting jalan aja, ya. Di depan mungkin ada got, mungkin ada sungai, ada apa. Nah, hidupnya lantung-lantang, apa nama istilah bahasanya itu, ya. Dalam mencari kehidupan dunia ini nggak peduli dia. Tidak ada yang namanya batas-batasan agama yang diingat oleh dia. Lalu Rasulullah mengatakan, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di mana bahaya fitnah itu? Saking dia dalam kegelapan itu, di pagi hari dia beriman, sore menjadi kafir. Au yumsi mu'min wa yusbihu kafiran. Atau sore hari dia bermukmin, pagi sudah menjadi kafir. Lalu disebutkan kenapa bisa begitu? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan secuil kesenangan dunia. Masih masalah dunia orang. Ini yang menyebabkan kita sekarang ini pikiran kita terkuras, semua apa yang kita lakukan tidak lepas daripada dunia. Pendidikan anak kita arahkan bagaimana supaya dia itu lebih peduli dengan dunia. Maka bandingkan saja sekarang, ya. Kalau orang
ketika mau mencari pendidikan anaknya pasti dicari oleh dia. Nanti tamat di sini mau jadi apa? Pikirannya pasti pekerjaan dan bagaimana hidupnya di masa depannya, bekerja dan seterusnya. Maka dia mengorbankan uang jutaan untuk berkuliah di kampus-kampus favorit itu tidak bermasalah, ratusan juta tidak bermasalah. Tapi kalau kita tanya pernah nggak dia bayar 10 juta untuk mengkhususkan mengajar sholatnya yang pas sesuai sunnah, belajar akidah, baca Al-Quran, pernah nggak bayar 500 ribu? Hah? Pernah nggak? Loh, kenapa? Apakah ibu-ibu bapak-bapak nanti di akhirat ditanya, kenapa bapak kamu tidak jadikan anak kamu jadi dokter, jadi insinyur, jadi sarjana ini, sarjana itu, kenapa dia tidak berhasil jadi menteri, itu jadi ini? Ditanya. Atau sebaliknya ditanya, kenapa anakmu nggak sholat, kenapa anakmu nggak tutup aurat? Ditanya nggak kita nanti? Sehingga kita ya'lamuna dhahiran min al-hayati dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka hanya melihat hidup yang zahir di dunia saja dan mereka lalai terhadap kehidupan akhirat. Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih antusias, lebih bersemangat mencari kesenangan dunia kata Allah, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini kondisi kita. Makanya Rasul kita menyebutkan man ja'ala dunya akbar hammihi, ya, syatatallahu baina syamlihi, ya Allah pencar-pencarkan urusannya, ya. Orang menjadikan dunia sebagai harapannya, Allah jadikan urusannya cerai-berai. Bercerai-berai. Ya. Wa ja'ala faqra baina ainaihi. Allah jadikan rasa miskin di antara dua pelupuk matanya. Bagaimana itu? Kalau sudah rasa miskin di antara dua pelupuk mata. Wala ya'ti dunya illa bima qudira lahu. Dan dunia tidak akan pernah dia dapat kecuali sesuai yang telah ditakdirkan Allah. Makanya hidup kita galau. Walaupun sudah punya gaji yang cukup, punya rumah yang mapan dan seterusnya, galau terus. Kenapa? Rasa miskin itu ada di pelupuk mata. Wa man kanatil akhiratu akbar hammi, orang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Ya. Ja'ama Allah baina syam. Allah satukan urusannya. Urusannya gampang-gampang, enggak ada masalah. Tapi kalau orang sudah urusan dunia itu, waduh, punya masalah dengan karyawan, punya masalah dengan atasan, punya masalah dengan tetangga, punya masalah dengan banyak orang. Ya. Tagihan ini, tagihan itu, kredit ini, kredit itu. Wah, banyak sekali masalahnya dia. Ya. Wajah Allah lagina fi qalbi. Allah jadikan kaya hati kalau orang itu akhirat jadi tujuan hidupnya. Wa ta'tihi dunya wa hiya raghima. Dunia mengejarnya dengan keadaan terpaksa. Dunia mencari dia. Nah, inilah prinsip hidup muslim. Maka kesimpulan yang ingin dari mukadimah perjalanan kita ini adalah luangkanlah waktu. Sekian waktu Allah berikan kepada kita ini dalam sehari semalam atau dalam satu minggu, berapa yang kita gunakan untuk memperkaya iman kita, memupuk iman kita, memupuk keyakinan kita, berapa yang sudah kita sediakan. Yakinlah kebahagiaan itu bukan dari materi, kebahagiaan itu pada iman. Kalau seandainya kebahagiaan itu pada materi, yang paling bahagia itu para anbiya. Tentu para nabi semua jadi orang-orang konglomerat. Dan kebahagiaan itu bisa diraih oleh semua orang, tidak hanya orang kaya. Orang miskin bisa lebih bahagia daripada orang kaya. Bukan berarti kita di sini diharamkan mencari kesenangan duniawi, yang dilarang adalah melalaikan dari akhirat. Itu yang dilarang, bukan diharamkan bekerja, bukan diharamkan mencari rezeki, diharamkan mencari, tidak. Yang diharamkan adalah menjadikan hal yang lebih prioritas dari hal-hal yang diwajibkan Allah. Itu yang kita, bukan kita menyalahkan kamu berhenti kerja, enggak itu yang kita bilang.
Allah minta ibadah kepada kita dalam sehari semalam berapa lamanya? Cuma 5 kali sehari, dan dalam setiap melaksanakan ada nggak habis 10 menit? Ya, taruhlah setiap sholat kita itu makan waktu 10 menit kali 5 berapa? 50 menit, nggak sampai 1 jam. Kita diberi waktu 24 jam. Amat sulit bagi kita. Bahkan itu kebaikan sholat itu buat kita, bukan buat Allah, bukan buat siapa-siapa. Nah, oleh sebab itu kesimpulan kita adalah motivasi untuk belajar ilmu agama. Karena ancaman untuk menipiskan akidah itu luar biasa sekarang dengan berbagai media. Ya, seluruh media itu adalah ancaman tidak sedikit ya. Media-media yang begitu berat mengancam akidah umat. Pelaku-pelaku itu ya luar biasa, mereka mengelunturkan dana. Allah menyebutkan sesungguhnya orang-orang kafir itu akan menginfakkan hartanya untuk menghambat manusia dari jalan Allah. Sementara kita tidak pernah menjaga iman kita. Sebenarnya kita menjaga harta kita. Saya tanya sekarang, nama mana yang lebih banyak gemboknya untuk harta daripada gembok iman? Harta disewa satpam, kuncinya ada CCTV, ya macam-macam ya kan? Alat penjaga untuk harta. Imannya gimana? Ada nggak penjagaan iman seperti itu? Perhatian kita seperti itu untuk menjaga iman kita? Nah, itulah sedikit. Maka luangkanlah waktu untuk mencari ilmu agama. Disitulah kita akan merasakan nikmatnya, nikmat Allah itu. Akan terlihat betapa nikmat yang kita raih dari ini adalah sudah cukup banyak ya Allah. Luar biasa nikmat Allah kepada kita. Kemudian tadi kita katakan di antara ilmu itu adalah ilmu akidah, ilmu tauhid. Kemudian bagaimana cara belajar? Ini yang sering saya sampaikan di mana-mana, yaitu cara dalam belajar. Saya melihat sering kita itu pergi ke majelis ilmu saat seperti pergi ke organ tunggal. Nggak bawa apa-apa, nggak bawa pena, nggak bawa apa-apa. Kadang-kadang udah belajar tahunan tapi ilmu nggak dapat. Ya belajar ke majelis ilmu lenggang tangan, lenggang kangkung, nggak bawa pena, nggak bawa buku. Atau mungkin sudah selevel Imam Bukhari semua hafalannya. Lalu datang ke sini mau apa? Dengar aja, terus sudah lupa, udah besok. Jadi nggak ada yang dicatat, nggak ada ditulis, nggak ada yang dibawa ke rumah. Tapi kalau sudah ikut-ikut pelatihan-pelatihan bisnis ini, bisnis itu, coba lihat itu. Hah? Gak mau terlewatkan satu pun itu. Wah, dicatat benar-benar itu, ya kan? Berat ya. Ini Ustadz banyak banget ini kenanya kita gitu ya. Belajar, tapi nggak bawa buku, nggak bawa pena, gimana? Coba bawa apa ibu suruh anaknya belajar, pergi sekolah lenggang aja nggak bawa apa-apa. Loh, kamu nggak belajar ya? Belajar gimana? Mana bukunya, mana penanya? Dimarah-marahin. Tapi ibu sama ayah pergi belajar nggak pernah bawa pena dan buku. Ya Allah, gimana itu ceritanya? Maka kalau belajar tuh serius, bawa buku, bawa pena. Apa yang dijelaskan itu dicatat. Ya, karena yang disampaikan itu ilmu. Nanti baru di rumah bisa kita ulang-ulang lagi, kita lihat lagi. Nah ini belajar pergi itu nggak ada bawa apa-apa gitu. Ya akhirnya apa? Pulang dengan melenggang tangan, pergi melenggang tangan, pulang juga melenggang tangan, begitu aja udah. Nggak ada mendapatkan ilmu itu jadinya. Imam Syafi'i berpesan, ya tangkaplah buruanmu itu dengan pena. Ini maksudnya ilmu itu bagaikan buruan yang dikejar, ditulis, dicatat. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan. Ayat yang pertama sekali turun itu bahwa agama kita ini agama pendidikan. Alladzi 'allama bil qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca.
Ini adalah belajar. Di antara cara mendapatkan ilmu apa? Membaca. Lalu apa lagi? Alam qalam, dengan pena dicatat. Ini baca enggak, catat enggak. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Makanya enggak dapat ilmu gitu. Maka kalau hadir majelis ilmu, hadiri dengan betul-betul, bawa alat tulis, dicatat apa yang disampaikan oleh ustaz. Ya. Kalau istri kita hadir, anak kita enggak hadir, nanti sampai di rumah bisa kita juga mengajarkan, menyampaikan ke anak, tadi ada pelajaran begini, ada pelajaran begini. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam belajar jangan dalam gaya belanja, itu kulineran. Ngerti enggak? Jangan suka wisata kuliner, seperti wisata kuliner kalau ngaji itu. Coba sana, coba sini, ini. Enggak fokus. Ya, ada ustadz baru, borong-borong ke sana, terus setelah itu udah selesai. Kalau bisa belajar itu ada buku yang dibaca, yang dipelajari dengan runut dan runtut. Jadi pembahasannya itu jelas. Ini sudah belajar 5 tahun, 10 tahun, rajin masih ilmu. Tapi ilmunya acak kan nggak tahu apa yang dipelajari selama ini, nggak tahu. Nggak tahu kenapa? Saya mengatakan begitu, saya sering nyontohkan. Ibarat orang, dia sudah banyak ramuan, dia sudah banyak ini, tapi nggak bisa mau diracik jadi apa. Bahan-bahan banyak, mau dibikin apa ini nggak tahu. Ya, apa bisa dibikin bakso, bisa dibikin soto, apa bisa dibikin pecel, nggak bisa dia. Karena ilmunya kacau balau. Belajarnya enggak dari bawah ke atas. Kadang hadir majelis ini pembahasannya sudah cukup tinggi. Wah, gitu kan? Besok hadir lagi di sini pembahasannya udah sampai di Z. Dia belum ABC aja belum paham. Itu yang menyebabkan kita bingung dalam belajar. Enggak akan ketemu belajar seperti itu, ilmu yang bermanfaat, yang langsung nancep dan dapat rasa ada memiliki ilmu itu enggak akan ada. Tapi kalau belajar memakai buku, itu pembahasannya tidak terulang, pembahasannya jelas, ada runtut pembahasannya, runtun dan runut. Sehingga dia merasa ilmunya bertambah hari demi hari. Hadis masjid kemarin saya belajar ini, besok ada lagi, sudah belajar tambah lagi. Tapi selama ini kita belajarnya bagaikan apa? Wisata kuliner itu. Nah ini sering saya kritik begitu. Nggak apa-apa, umpamanya ustadznya nggak bisa rutin, ustadz gimana? Nggak masalah, tapi sediakan satu buku yang dibahas. Kalau ustadznya tukar, ustadz kita di sini adalah mengkaji kitab ini. Kemarin telah selesai pada bab ini dan lanjutkan ustadz bab itu. Kita ustadznya. Apakah pelajaran fikih, pelajaran akidah, dan seterusnya. Ya. Itu akan ada rasanya runtutan dalam menuntut ilmu, akan terasa ada peningkatan dalam belajar. Tapi besok datang ustaz, judulnya baru, ini ustaz judul baru lagi, sudah judulan terus. Ya kan? Kadang judul-judulannya sudah mirip-mirip macam-macam gitu ya. Ini kita belajar ilmu kan seperti itu. Tidak masalah menghadiri tabligh akbar, itu hanya sebagai rangsangan. Tapi jangan dijadikan itu sebagai hal yang pokok. Sekali 3 bulan ikuti tabligh akbar, demikian pula para penyelenggara kajian sekali 3 bulan diadakan tabligh akbar demi untuk meningkatkan semangat yang sudah mulai kendor, tidak masalah. Tapi setiap pekan, setiap bulan tabligh akbar terus. Kalau saya katakan itu adalah makanan cepat saji. Ya, kalau nggak cocok bisa sakit perut, langsung menceret sampai di rumah. Tabligh akbar itu kan bagaikan makanan cepat saji.
dibahas dalam waktu yang singkat sampai A sampai Z, melebar ke sana sini ini ya gitu kan. Terus tanya dari orang sana, apa kajian tadi? Wah enak, gimana? Ustaznya lucu kali. Wah, yang ingat lucunya. Ya kan? Ya Allah ya. Nah, ini kondisi-kondisi dalam belajar yang ingin Anda sampaikan. Belajar itu harus jelas pembahasannya. Makanya ulama kita mengatakan, ulama yang rabbani itu apa? Siapa ulama rabbani? Alladzina yu'allimuna an-nasi ghairil ilmi. Orang yang mendidik umat ini dari hal-hal yang terkecil dulu. Ya kan? Meningkat terus. Gitu. Ibarat naik tangga, ya tangga yang pertama dulu, terus kedua. Belajar ilmu begitu. Nah, makanya saya selalu menyarankan kalau belajar itu buka kitab. Mendingan jelas pembahasan-pembahasan berikutnya. Ketika di dalam promosi atau iklannya nggak masalah, sebutkan pembahasan berikutnya. Hadirlah kajian dengan topik ini. Tapi adalah pembahasan yang runtun dari sebuah kitab. Kalau antum mengkaji sebuah kitab dan selesai kitab itu, wah antum bangga, saya sudah mempelajari pembahasan-pembahasan dalam kitab ini. Maka ilmunya tidak compang-camping, utuh. Ya. Nah, itu mukadimah keberapa tadi itu? Saya udah lupa ini. Taib. Itu beberapa nasihat umum yang ingin saya sampaikan kepada kita semua di dalam belajar, bagaimana metode kita belajar, ya, agar kita belajar benar-benar membawa faedah untuk kita sendiri dan juga untuk yang lainnya. Berikutnya pembahasan kitab yang dipilih oleh Ta'mir Majlis ini adalah yaitu I'lam Sunan Mansyurah li'itiqad Taifan Najiyah Mansurah. Itu penjelasan ya tentang dalil-dalil i'tiqad aqidah Taifah Mansurah ini. Dikarang oleh Hafiz Al-Hakami. Beliau punya kitab namanya Ma'arijul Qabul. Ma'arijul Qabul itu besar kitabnya. Tapi di situ hampir ya 90% dari pembahasan akidah dengan dalilnya sekalian. Itu kitab bagus. Saya selalu menasihatkan para mahasiswa dan lebih untuk memiliki kitab itu karena dalilnya sekalian dan pembahasan. Kemudian beliau ringkas lagi dalam itu ringkasan beliau yaitu Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Kemudian beliau ringkasnya itu beliau bentuk di dalam bentuk tanya jawab. Inilah dia. Ya. Tadi bincang-bincang di mobil saya katakan ini buku terlalu besar. Ya, kitab ini terlalu besar karena saya kira ada kitab yang cocok untuk urut mujtama, untuk masyarakat umum itu ada kitab Jamil Zainu. Ya. Firqatun Najiyah juga judulnya. Saya kira itu tadi. Kemudian Jamil Zainu itu ada beberapa buku yang bagus beliau itu punya, yaitu menyentuh masalah-masalah yang banyak terjadi di masyarakat baik hubungan i'tiqad, ibadah dan seterusnya. Ya. Tapi karena ini sudah kadung diumumkan, kita akan baca kitab ini. Kita akan bahas ya setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Di dalam kitab ini, beliau membentuk dalam bentuk pertanyaan karena agar kita antusias untuk mengenal jawabannya. Metode di dalam belajar ilmu atau ilmu tarbiyah atau dalam bahasa kerennya itu ilmu pendidikan ya. Islam sungguh kaya sekali. Jika orang itu membaca hadis-hadis Nabi SAW terbiasa, dia akan terinspirasi dengan metode pendidikan Rasulullah SAW. Dan pendidikan Rasulullah SAW itu sudah apa yang dibicarakan oleh orang di zaman modern ini udah beliau laksanakan. Kan metode pendidikan dengan bentuk saling tanya jawab. Rasulullah melakukan hal itu bersama sahabat seperti bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah?" Ya. Dan banyak dalam hadis-hadis yang mana Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Tujuannya apa? Adalah ketika dilontarkan pertanyaan, orang tadi akan apa? Akan merasa dituding kan gitu ya, bersiap. Oh iya, saya nggak tahu masalah ini kalau dia nggak tahu.
Kalau nggak tahu, dia mempersiapkan diri untuk menyerap jawaban. Maka kita anak-anak kita di rumah biasa tanya, "Nah, apa kitab sucimu?" Al-Quran. Siapa nama nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana nabimu lahir? Di Makkah. Siapa nama orang tua nabimu? Abdullah. Siapa nama ibu nabimu? Berapa umur nabimu? Di mana nabimu meninggal? Ditanya ke anak-anak biasa. Anak-anak yang 1 tahun yang mulai bisa bicara, ya kan? Kemana kiblat kamu? Ditanya. Pernah ditanya enggak? Sebetulnya mendidik itu begitu saja. Jadi anak-anak kita sampai cengkrama cerita sama anak-anak kita, ya kan? Apa agamamu? Islam. Berapa rukun Islam, nak? 5. Apa rukun Islam yang pertama? Apa rukun Islam yang kedua? Mendirikan sholat. Berapa kali kita sholat sehari semalam? 5 kali. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Gampang sulitnya. Baik, kita akan mulai kitab ini. Ya, moga-moga untuk jika Allah memberikan umur yang panjang buat kita untuk melanjutkan kitab ini, diharapkan semua ke depan untuk membawa buku dan pena, dicatat. Ya. Saya udah mendownload kitab ini, cuman kebetulan ini ada masalah sedikit di iPad tadi, tidak ini sesuai ini cetakan dengan cetakannya ini, tapi cetakan yang lain saya pakai di sini, jadi langsung kepada muqaddimah pengarang. Ada yang bawa kitab? Gak ada, belum ada yang ngambil ya. Ini berapa harganya nih dijual? Berapa dijual? Hah? 65? Oh. Ini maktabah apa? Pustaka Imam Bojol. Mungkin kalau di ini dibuat secara surat resmi, diminta korting kepada mereka, ya bisa. Atau nanti bisa di-download yang bahasa Arabnya, sekalian belajar mengartikan. Jadi catat artinya dikit-dikit gitu. Apa maksudnya ini, maksud ini. Kitab ini dimulai oleh mu'alif dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau ditanya oleh keluarga di rumah, apa pelajaran sama Ustadz tadi? Belajar Bismillah. Ya. Masa rendah amat, baru sudah tua-tua begini masih Bismillah pelajarannya. Tapi coba ikuti. Ya. Coba diikuti pelajaran Bismillah ini nanti. Ya. Afwan. Baik. Kenapa mu'alif memulai kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ada dalilnya enggak? Ini kajinya bismillah ini. Tapi masalahnya cukup panjang juga kalau ngaji bismillah ini. Pertama, para ulama menyebutkan memulai sebuah karangan atau ungkapan dengan Bismillahirrahmanirrahim disunahkan dengan berapa dalil. Pertama adalah iktidaan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya iktidaan itu maksudnya apa? Inspirasi mencontoh bagaimana Allah memulai kalamnya yang mulia dalam Al-Quran dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang bawa buku dan pena boleh dicatat. Itu yang pertama. Lalu kalau kita renungkan, kenapa Allah memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ini pelajaran baru Bismillah ya Pak ya. Ini pelajaran baru Bismillah. Ingat. Kenapa Allah memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kalau orang menghayati bahwa semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah dasarkan rahmat Allah yang maha penyayang. Semua perintah diperintahkan Al-Quran bukan untuk menyusahkan kita, tapi itu berdasarkan dari rahmat Allah. Allah mengharamkan
sesuatu kepada kita bukan karena kikir, tapi karena sayang. Kalau kita memandang bahwa hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran itu adalah cerminan dari rahmat Allah, akan beratkah kita sholat? Beratkah kita memakai hijab? Tidak. Karena itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, menunjukkan kita kepada perkataan yang lebih baik, perbuatan yang lebih baik, berpakaian yang baik, dan ibadah yang baik, akidah yang baik. Itulah karena sayangnya Allah kepada kita. Allah utus Rasul, Allah turunkan Al-Quran kepada kita. Maka tidak akan ada orang mengatakan bahwa hukum waris itu tidak adil. Tidak. Itu berdasarkan kasih sayang Allah, bukan karena ada kezaliman. Adanya hukum kisos bukan karena ingin balas dendam, bukan karena ada itu hukuman kejam, tidak. Tapi itu kasih sayang Allah kepada makhluk. Semua hukum yang ada dalam Al-Quran itu adalah berdasarkan rahmat Allah yang maha luas. Dan akan orang-orang yang mau menjalankannya akan meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka tidak akan ada orang, kalau kita ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perintah orang yang maha kasih sayang. Kalau di dunia sekarang orang tua yang sayang sama kita, kalau dia nyuruh itu gimana kita, Pak? Pasti nurut sekali ya kan? Karena dia tahu sayang amat nih orang tua sama saya. Ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sholat, menyuruh kita puasa. Apakah itu ingin menyusahkan kita? Ingin membebani kita dengan sesuatu yang berat buat kita? Tidak. Tapi itu pasti adalah dasarkan perintah Zat yang maha penyayang. Tidak mungkin membawakan kita kepada kecelakaan, kebinasaan. Tidak ada itu perintah Allah dalam Al-Quran kan berakhir. Semuanya adalah rahmat. Itu baru bismillah, Pak. Kalau seandainya dihayati hukum-hukum dalam Al-Quran, perintah-perintah Al-Quran, semua itu adalah karena bukti rahmat Allah kepada kita. Ditunjukkan kita mana yang membuat kita itu aman, tentram, senang, bahagia. Maka tidak akan berat kita untuk menjalankan hukum Al-Quran, tidak berat. Karena itu adalah semuanya datang perintah itu dari Zat yang maha pengasih, maha penyayang. Allah mengharamkan sesuatu bukan karena kikir, tapi karena sayang pada kita. Karena membinasakan hidup kita, merusak kesehatan kita, dan seterusnya. Maka secara umum kalau kita pahami kenapa Allah memulai Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan ingatlah setiap Anda membaca Al-Quran, membaca terjemahnya, ada perintah, ada larangan, ini adalah perintah Zat yang maha penyayang. Dia tunjukkan aku kepada pekerjaan perbuatan yang baik karena dia sayang. Kemudian kita diberi pahala di itu. Kemudian terusnya diberi rahmat, diberi berkah. Wah, luar biasa. Maka tidak akan pernah kita meragukan sedikit pun hukum-hukum Al-Quran itu. Karena dia datang dari Zat yang maha pengasih, maha penyayang. Tidak akan ada orang-orang yang ketus kepada Al-Quran, menyatakan hukum Al-Quran itu kejam. Tidak ada. Tidak akan ada orang yang ketus kepada Al-Quran mengatakan Al-Quran tidak adil, menjadikan bagian wanita separuh dari bagian laki-laki dalam warisan. Tidak ada. Dan Allah itu maha adil dan seterusnya. Maka ketika kita menerima perintah-perintah agama, satu hal yang harus kita sadari, ini perintah Zat yang maha pengasih, maha penyayang. Dan dia tidak akan pernah menyuruh kepada sesuatu yang membuat kita rugi atau binasa. Seandainya perasaan ini hadir dalam sanubari kita, tidak ada satupun yang berat dalam menjalankan perintah Allah. Makanya Allah mulailah kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, semua hukum yang ada dalam Quran, semua perintah, semua larangan itu adalah bukti kasih sayang aku kepada kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulailah dengan sifat bahwa Al-Quran penuh dengan rahmat, semua itu isinya rahmat semua. Itu kalau kita menyadari, menghayati. Kapan kita sampai bisa menghayati kepada tingkat-tingkat seperti itu? Dengan gimana?
Belajar, nggak bisa otomatis itu. Kayak ngidupin lampu, tek langsung hidup, nggak bisa. Ada proses. Maka orang ketika menikmati, maka dia merasa lezat, merasa nyaman, merasa aman, dan merasa bahagia ketika mampu menjalankan perintah Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Senang banget menjalankan, nggak ngerutu gitu ya. Nggak ada merasa kecewa, nggak ada merasa terbebani. Nah, karena itu Allah memulai Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kenapa mu'alif memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Pertama, mencontoh bagaimana Allah memulai kitab dengan apa? Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, dalilnya adalah, dan ini adalah Sunanul Anbiya, di mana surat-surat mereka dimulai dengan apa? Bismillah. Salah satu contoh surat Sulaiman kepada Ratu Balqis, yang Bismillah itu merupakan satu ayat Al-Quran, surat An-Naml. Kemudian ketika Rasulullah SAW menyurati para kepala-kepala negara yang hidup di zaman beliau, Jarum, Persi, ya, dengan memulai kalimat beliau dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu dalilnya. Apa maknanya? Kapan saja kita membacanya? Apa perbedaan antara Bismillah dengan Tasmiyah? Ini kaji kayaknya basmalah aja hari ini nih. Ya, baru kajian kita baru apa kaji hari ini, Bu? Katanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kaji anak-anak TK ini katanya, ini pelajaran anak TK. Nah, baik, itu dalil yang valid. Ada hadis dhaif. Kullu amrin tibalin lam yubda bi bismillah bahwa aqta atau bahwa abtar. Semua itu ada hadis dhaif. Nah, ketika Ibnu Qayyim menafsirkan surah Al-Fatihah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya Quranul Azim mengomentari Bismillahirrahmanirrahim itu, faedah yang beliau ambil, disunahkannya kita untuk membaca Bismillah setiap untuk pekerjaan-pekerjaan yang positif, pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ini mau nyolong nih, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini gak bener ini. Ya. Minum araknya, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang positif, ya, itu Ibnu Qayyim mengatakan. Kedua, apa beda antara tasmiyah dengan basmalah? Ada basmalah, ada tasmiyah. Di kalimat-kalimat zikir itu ada namanya. Ada namanya tahlil, itu la ilaha illallah. Ada namanya tasbih, subhanallah. Ada namanya hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Ada namanya at-tahmid, alhamdulillah. Ada namanya basmalah, ada namanya tasmiyah. Nah, ini dua nama, apakah sama untuk satu hal atau beda? Basmalah adalah apabila dibaca lengkap, Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya basmalah. Kalau tasmiyah, Bismillah. Bismillah. Nah, ketika mau makan, nah ini pembahasannya ada juga yang membahas di sini. Kita baca itu Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah saja? Ada yang mengatakan enggak, Bismillah saja, enggak Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Rasulullah menyatakan samillah, ya gulam samillah, saat mulai makanan. Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan di sini, al-amru wasi'. Permasalahan ini permasalahan yang tidak perlu dipertentangkan. Kalau mau dibaca lengkap Bismillahirrahmanirrahim boleh, mau dibaca Bismillah juga boleh.
Ya. Boleh dibaca bismillah atau dibaca bismillahirrahmanirrahim. Taib. Ingat ya, tadi berapa bahasan yang akan kita bahas sudah kita jelaskan, perbedaan tasmiyah, kemudian apalagi maknanya. Maknanya bismillah. Apa makna dari bismillahirrahmanirrahim? Syekh Utsaimin dan para ulama lain mengomentari ketika beliau mensyarahkan kita para ulama, maksud dari mengungkapkan kalimat ini ada berapa motivasi, ada berapa hikmah. Pertama adalah li isti'anah billah, memohon pertolongan Allah. Kedua adalah tabarrukan, kedua adalah mengharap berkah, mengharap berkah dari Allah Subhanahu. Oleh sebab itu, beliau menjelaskan bismillah, ba' di surah ba'ul isti'anah. Bismillahirrahmanirrahim, saya mohon pertolongan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang agar memudahkan urusanku ini. Jika mau makan, jika mau membaca, mau menulis pekerjaan-pekerjaan positif tadi, maka kita memohon. Aku mulai dengan memohon pertolongan Allah untuk memudahkan bagiku pekerjaan ini, apa saja pekerjaan kita. Nah, ini hendaknya hadir dalam sanubari kita ketika membaca basmalah itu. Sehingga ada di sana sifat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon isti'ah. Kemudian Syekh Utsaimin hikmah kedua adalah tabarrukan, memohon berkah atas pekerjaan itu. Mungkin pekerjaan selesai, belum tentu dapat berkah. Nah, kalau makan, ini contoh, mau makan ini, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, mohon pertolongan Allah, ya, memudahkan menelan, mudah ngunyah dan seterusnya, ya, juga diproses oleh perut dengan aman dan tidak menjadi masalah. Kemudian berkah gimana? Makan itu berkah. Tidak jadi kotoran semua, sehingga makannya 3 piring badan tetap kurus saja. Ya, bagaimana berkah? Yang gizi tinggal, yang racun keluar. Nah, itu. Berkah dari Allah SWT. Nah, kadang-kadang orang yang lupa basmalah, dia makannya banyak. Kenapa? Karena setan ikut bareng makan sama dia. Ya. Maka kadang-kadang tuan rumah kehabisan nasi gara-gara tamu yang tidak baca bas. Ya, baca basmalah. Kemudian kita harap makanan yang kita makan itu, ini contoh pada makanan saja dulu ya, gitu. Nggak mungkin banyak. Hendaknya makan itu membawa efek positif. Kebetulan belanja di kaki lima gitu ya, warung-warung kaki lima. Rupanya makan itu makan yang tidak sehat. Mungkin itu kita nggak tahu, ya kan? Bisa nggak tahu. Bisa yang dibikin bakso itu adalah daging tikus, sebenarnya kenyataan yang diekspos ya kan. Bisa gulai itu yang campur dengan darah semacam kan. Tapi kita tidak tahu membaca basmalah ketika mau makan, ya kan? Semoga bahaya-bahaya yang ada di dalam makanan itu tidak tinggal di dalam diri kita. Dan sekarang makanan mana yang tidak ada nilai-nilai yang membahayakan kesehatan di dalamnya? Ya, apalagi makanan yang punya pengawet dan segala macam. Ini luar biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita baca. Ini contoh, yaitu hikmah dari membaca yang dapat kita ketahui. Hikmahnya banyak ya. Ini yang dapat kita ketahui. Pertama, memohon pertolongan Allah, dimudahkan pekerjaan itu, ya, tanpa perlu menguras tenaga yang, ya. Kadang-kadang makannya enak gitu, nggak tahu-tahu ada patah giginya. Aduh. Karena saking dagingnya alotnya gitu ya, masa alot keras gitu ya. Nah,
Ini bentuk-bentuknya, di mana insya Allah dengan menyebut nama Allah itu Allah akan memudahkan pekerjaan kita. Ketika pekerjaan itu selesai, hendaknya membawa nilai-nilai berkah. Nah, perlu kita jelaskan dikit makna berkah itu apa, Ustaz? Apa contoh berkah itu, apa contohnya? Berkah itu bukan berarti dengan jumlah yang banyak saja. Bisa berbentuk kapasitas, jumlah yang besar, ya. Ada kualitas, ya. Kuantitas atau kualitas. Saya sering mencontohkan berkah begini dengan yang tidak berkah. Ada orang punya gaji banyak, ya. Baru saja beli mobil langsung keserempet, atau beli kulkas rusak sampai di rumah, 3 bulan rusak. Itu artinya apa? Kurang. Ada orang kerjanya apa? Pemulung. Motor adalah motor 70-an, yang model 70, udah butut, pepek. Muatan motornya itu luar biasa, nggak kelihatan orang yang bawanya. Itu motor setiap pagi subuh berangkat terus, nggak pernah macet. Jadi berkah. Walaupun barang bekas, tetapi tidak rusak, tahan lama. Ini bentuk ada berkah. Ada orang beli barang mahal dan gini sudah yang paling hebat katanya, model terakhir katanya, wow tahan pecah katanya, dan tahan banting apalah gitu ya. Namun tetap aja Nah itu. Jadi makanya yang penting dalam hidup itu adalah berkah. Ada orang gajinya ya 2 juta per bulan, 2 juta, punya anak 5, ya, ini kenyataan, punya anak 5, gajinya 2 juta per bulan. Anaknya di pondok 3 orang, masing-masing anak dikasih belanja 150, semuanya jadi 450. Setiap bulan dia nengok anaknya, ongkos berapa suami istri, lihat anak, ya minimal 800 lah taruh, tinggal 1.200.000 biaya hidup dia di rumah. Berapa per minggu dia biaya hidupnya? Mana beli listriknya, beli gasnya ini. Tapi nggak pernah ngutang, nggak pernah kelaparan, beras cukup, semua cukup. Itu yang berkah. Ada orang gaji 20 juta, belum habis bulan sudah ngutang. Itu tadi tidak. Nah, itulah bentuk gambaran berkah dengan tidak berkah. Bagaimana sudah dapat berkah? Prosesnya harus halal. Dibelanja kepada yang halal. Selama sesuatu itu tidak halal, tidak akan pernah dapat berkah. Ya, itu sedikit perbedaan antara penjelasan tentang berkah. Kita tadi hikmah. Sekarang makna Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di situ ada berapa nama Allah? Ada berapa? 2? Siapa yang 2 angkat tangan? Tunjuk. Berani. Ayo. Yang bilang 2. Yang bilang 3. Baik. Yang benar adalah 3. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah tersimpul di sana sifat uluhiyah. Bahwa segala aktivitas-aktivitas kita hendaknya ikhlas. Bernuansa ibadah. Dimulai dengan nama Allah. Allah itu ma'luh yang disembah. Kemudian Ar-Rahman yang Maha Pengasih.
Kenapa kita memulai ketika kita sebuah pekerjaan mulai dengan menyebut nama Ar-Rahman? Ini namanya mengkonekskan antara sebuah kepentingan dengan nama Allah, dengan doa kita. Kalau kita meminta ampun, ya Ghafur ighfirli, ya Ghaffar. Kita minta taubat, Allahumma tub alayya fa innaka antat tawwabur rahim. Kita minta pertolongan, ya Aziz unsurni, ya Qawim, ya Matin. Ya, terusnya menyesuaikan antara doa dengan bertawasul dengan nama-nama Allah itu. Nah, ketika kita beraktivitas ini kita berharap apa? Berharap rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Arti di sini apa yang terdapat? Hendaklah ketika berharap kebaikan kepada siapa berharap? Kepada Allah. Karena semua kebaikan itu milik siapa? Milik Allah. Kenapa kok ada orang masih cari kebaikan kuburan kepada selain Allah? Karena Allah Maha Pengasih. Pak, Bu, kalau seandainya orang-orang mati yang diminta-minta oleh orang itu hidup, belum mati nih, hidup, ya. Baik, nanti kalau mati kita bicarakan. Masih hidup saja, punya uang triliunan. Ada satu RT masyarakat, satu RT datang ke rumah setiap pagi minta. Gimana, Pak? Berapa mau dikasih sama dia? Setiap pagi minta ke sana, mungkin enggak? Bagaimanapun orang kayanya pasti dia kikir. Pasti dia mikir kan, setiap hari ini satu RT, giliran lagi bawa RT ini. Mungkin enggak? Kalau hidup saja enggak mungkin ngasih, apalagi sudah enggak punya apa-apa dia. Bodoh enggak orang yang pergi minta-minta ke kuburannya? Punya saja belum tentu mau ngasih dia. Kalau punya paling-paling janda dan anaknya dikasih duluan kepada antum nih. Subhanallah. Maka kalau berharap ke rahmat dan kebaikan minta kepada Allah, enggak pada makhluk. Ini dalil tentang wajibnya menjadikan Allah sebagai tempat berharap, ar-raja. Ini kajiannya basmalah baru Pak. Jadi kalau kita ketika membaca doa itu Pak ya, membaca bismillah itu tergambar oleh kita ini apa yang kita jelaskan tadi ya. Saya yakin itu luar biasa ya, saat kita membaca bismillah itu betul-betul maknanya meresap ke dalam hati kita. Tapi bismillah, tapi nggak tahu apa makna, apa maksud, apa tujuan, apa hikmah semuanya nggak ada pernah kita ketahui. Sehingga kita kurang apa namanya itu, kurang meresap. Ibaratnya kalau digulai itu nggak kerasa garamnya gitu. Nah, dengan itulah fungsinya ilmu. Jadi di situ dalil tentang wajibnya mengesahkan Allah dengan apa? Ibadah. Minta kepada siapa kami minta? Pada Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Jangan makhluk enggak Maha Pengasih Maha Penyayang. Jangankan ya orang lain, orang tua saja kepada anaknya belum tentu kasih sayang yang mutlak, Pak. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita dan bahkan dari diri kita kepada diri kita sendiri. Lebih sayang, benar. Makanya kata Allah melarang orang tua membunuh anaknya. Apa bunyi ayatnya? Wala taqtulu auladakum min imlakin aw khasyata imlakin, dalam ayat lain. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin atau karena miskin. Ada nggak orang tua sekarang? Wah, sekarang udah banyak kenyataan udah orang tua bunuh anak, kadang-kadang ada yang 3 sekali bunuh sama dia. Wah, ini betul-betul dunia. Bahkan lebih sayang pada kita daripada diri kita sendiri. Buktinya apa? Allah katakan, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Sayang enggak Allah pada kita? Sekarang betapa banyak orang bunuh diri. Wala tuqu bi'aidikum ila tahlukah, jangan bawa diri kalian kepada kebinasaan. Sayang Allah pada kita. Justru kita ini enggak sayang pada diri kita. Kita bawa kepada kebinasaan. Apa bentuk kebinasaan? Berbuat maksiat itu kebinasaan yang akan menimpa diri kita. Kalau Allah begitu sayangnya kepada kita, apa yang harus ada dalam diri kita? Ini orang sayang banget sama kita. Apa yang datang pada diri kita? Cinta kepada Allah. Cinta kepada perintah-perintah Allah. Ini lahir dalam diri kita. Ini Allah Maha Penyayang. Sayang kepada saya daripada orang tua dan daripada diri saya, pada diri sendiri. Kenapa tidak? Kita tidak akan cinta pada Allah Subhanahu wa taala.
tidak akan pernah berat perintah-perintah Allah, karena cinta kepada Allah, cinta kepada perintahnya. Timbul rasa. Tadi raja, kemudian ada sifat cinta kepada Allah. Maha penyayang Allah dengan kita. Berapa faedah yang saya sebutkan tadi itu? Pertama, wajibnya mengikhlaskan ibadah dan doa kepada Allah. Kemudian berharap itunya kepada Allah dan menimbulkan rasa cinta ya kepada Allah. Karena semua yang kita miliki ini Allah yang beri kita. Makanya oleh sebab itu Rasulullah SAW menggambarkan kepada sahabat dalam sebuah peperangan, ketika orang-orang miskin kalah dalam sebuah perang, ada wanita yang mencari anaknya, kemudian ditemukan di dalam beberapa tawanan perang, kemudian dia ambil anaknya dan dia dekap begitu. Lalu Rasul mengatakan, "Lallahu arham bi ibadi min hadil ma'abi ibni." Sesungguhnya Allah lebih sayang kepada makhluknya, kepada hambanya, daripada wanita itu kepada anaknya. Lalu bahkan Rasul bertanya, menurut kalian mungkinkah wanita itu mencampakkan anaknya ke dalam api? Kata Rasulullah SAW. Enggak mungkin ya Rasulullah. Sungguhnya Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita itu kepada anak. Nah itu tadi kita katakan, ketika kita memandang perintah-perintah Allah itu adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita, niscaya tidak akan pernah berat kita menerima perintah-perintah Allah. Allah yang maha penyayang, kenapa harus minta kepada makhluk yang tidak punya apa-apa? Nah itu tadi yang kita bahas. Orang minta kepada kuburan, minta ke patung, minta kemana macam-macam selain Allah. Padahal waktu hidup saja, kalau seandainya dia pelong merah saja, belum tentu bisa mau ngasih setiap hari, ya kan? Maka oleh itu mintalah kepada Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Baik. Itu makna penjelasannya. Sedikit tentang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kaji kita pasti bismillah aja. Ya. Kemudian apa perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Nah. Apa perbedaan antara Ar-Rahman dengan tinggal 5 menit ini. Setelah ada topik lain yang satu lagi masih tersisa dalam masa basmalah ini, kapan dan di mana saja kita disunahkan membaca tasmiyah dan basmalah. Taib, kita bahas sedikit ini, saya diberi waktu sampai jam 11 nih. Taib, apa beda antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Sedangkan ini sifat Allah, kembali kepada satu sifat yaitu Ar-Rahmah. Tapi di dalam sifat ini terdapat 2 nama, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Para ulama menjelaskan perbedaan dari makna sifat ini adalah Ar-Rahman, rahmat Allah yang umum untuk semua makhluk. Ar-Rahim, rahmat Allah yang khusus untuk hamba-hambanya yang beriman. Mana rahmannya Allah kepada semua makhluk? Orang kafir dikasih makan enggak? Binatang punya rezeki. Banyak pada orang kafir banyak yang kaya kadang-kadang. Gitu. Dikasih kesehatan. Dalam posisi ini Allah menciptakan semua makhluk dengan sifat ini berhubungan dengan sifat-sifat Allah yang rububiyah. Makanya makhluk-makhluk diberi kehidupan oleh Allah SWT. Di rahmat Allah yang umum. Orang manusianya baik mukmin atau kafir. Bukan hanya manusia, binatang sekalipun. Ya, binatang apa saja, yang kecil, yang besar, yang melata, yang serangga, semua Allah sayang. Allah beri kehidupannya, diberi makan. Adapun Ar-Rahim itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Allah beri dia hidayah, jalan kebenaran, tunjuki kepada agama yang benar, iman. Ini hanya spesial buat orang-orang yang beriman. Itu perbedaan pertama. Yang kedua, Ar-Rahman, rahmat Allah fid dunya. Ar-Rahim, rahmat Allah fil akhirah. Sebetulnya hampir mirip ya. Tapi ini khusus rahmat Allah di dunia ini ada Rahman,
Ya, di akhir Ar-Rahim itu ada khusus untuk orang-orang beriman, yaitu masukkan orang beriman ke dalam surga. Yang akan memperoleh rahmat Allah di akhir itu hanya orang-orang yang beriman. Ar-Rahman, tidak boleh seseorang pun basmalah atau tasmiyah. Tadi sudah kita sebutkan salah satunya kapan? Saat mau makan. Saat mau makan. Baik, kapan lagi? Yang ada dalam sunnah kita bahas dulu. Pertama, ini ada berapa yang saya catat di sini. Pertama, dianjurkan ketika saat mau bercampur suami istri. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda dari Nabi SAW qala, "Amma inna ahadakum idza ata ahlahu wa qala bismillah Allahumma jannibna asy-syaitan wa jannib asy-syaitan ma razaqtana." Faruziqa waladan lam yadurruhu syaitan. Orang ketika mendatangi keluarganya dan dia mengucapkan doa ini, bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana, jika ditakdirkan ketika dengan mendatangi keluarganya itu dia mendapat anak, anaknya tidak akan pernah diganggu oleh syaitan. Ini sunnah. Ketika mau mendatangi keluar. Yang kedua, saat mau makan. Kalau lupa bagaimana doanya? Baik. Kata Rasul Aisyah radhiyallahu anha, bersabda Rasulullah SAW, "Idza akala ahadukum ta'aman falyakun bismillah, fa in nasiya fi awalihi falyakul bismillah fi awalihi wa akhirih." Jika kalian menyantap hidangan, bacalah bismillah. Jika dia lupa di awalnya, maka dia ucapkan bismillah fi awalihi wa akhirih. Sudah dua. Ya. Ini kisah sebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Kana Rasulullah SAW ya'kul ta'am fi sittati nafarin min ashabi." Rasulullah SAW pada suatu kali sedang makan dengan 6 orang para sahabatnya. Lalu datang orang A'rabiyun. A'rabiyun itu adalah orang pedalaman kalau bahasa kitanya. Ya. Fa akalahu bi luqmataini. Lalu dia makan 2 suap. Faqala Rasulullah SAW, "Amma annahu law kana qala bismillah lakafakum." Ya.
Seandainya dia tadi membaca bismillah, sungguh cukup untuk kalian. Makan itu nggak cukup jadinya, gara-gara dia tidak baca bismillah. Tadi kita katakan tuan rumah kehabisan nasi gara-gara tamu nggak baca bismillah, kan? Ya, fa idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah. Nah, itu kata Rasul, jika kalian mau menyantap sebuah hidangan, bacalah bismillah. Ya. Jika dia lupa, bacalah bismillah fi awali wa akhirih. Ya. Yang kedua adalah membaca doa pagi sore. Pagi dan sore. Itu ada bismillah di situ. Dari Utsman bin Affan bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi kulli sabahin fi kulli sabahi kulli yaumin wa mansai kulli lailatin." Tidaklah seorang hamba mengucapkan waktu setiap pagi dan setiap sore, bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un, dengan menyebut nama Allah tidak sesuatu yang dapat memberi mudarat, ya, baik di bumi, fil ardi wala fis sama, baik di langit, wa was-samiul alim, 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. 3 kali waktu doa pagi dan sore. Nah, kemudian ya, di saat menyembelih itu dibaca bismillah. Ya, contoh ketika kurban dibaca bismillahi Allahu akbar. Ini diwakilkan oleh hadis bismillahi Allahu akbar hada anni wa an Nabi dari Ibnu Mati. Ini juga dan beberapa riwayat lainnya. Kemudian juga disunahkan membaca tasmiyah saat mau masuk masjid. Ya, dari Fatimah binti Rasulullah SAW, qalat, ia berkata, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-masjid, kalau Rasulullah masuk masjid, bismillah, dia mengucapkan bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahi wassalamu ala rasulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahi. Ya. Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya. Dan apabila keluar, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma firli dzunubi, Allahumma ftahli fadlik abwaaba fadlik. Dalam doa yang masyhur, Bismillahil azim wa wajhil karim wa sultanil karim minasyaitonir rajim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jika keluar bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma asimni minasyaiton. Nah, sudah berapa? Ketika keluar rumah disunahkan kita membaca bismillah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, kapan lagi? Ketika motor atau mobil kita keserempet atau hampir jatuh. Nah, ini banyak salah. Biasanya hampir ketabrak, astagfirullah. Mendingan masih astagfirullah. Astaga kadang-kadang. Apa artinya astaga itu? Atau innalillah. Ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang sesuai adalah bismillah. Karena dalam sebuah hadis sebutkan ketika Rasulullah SAW berjalan bersama sahabat, kemudian sahabat itu tergelincir ontanya atau tunggangannya, lalu la'anallahu syaitan. Jadi ketika tergelincir, dia katakan semoga Allah melaknat setan. Ini gara-gara setan ganggu gitu ya. Lalu Rasulullah la taqulu dzalik. Jangan ucapkan itu, kata Rasul. Karena setan kalau mengucapkan itu, dia semakin besar, bisa sebesar rumah. Gitu. Tapi kata Rasul katakan bismillah. Jadi makanya jangan ikut-ikutan. Kalau enggak belajar kita jadi ikut-ikutan begitu. Nah, ini pengalaman kenyataan waktu di hari Presiden Soeharto meninggal dibawa ke Solo. Waktu itu kedatangan salah seorang syekh dari Saudi, namanya Syekh Muhammad Khalifah Tamimi, waktu masih dalam merancang Mediu di Yogyakarta. Kita pergi ke Solo ke Pondok Bukhari kalau nggak salah. Ya. Kemudian balik ke Jogja. Balik ke Jogja mengikuti rombongan yang dikawal polisi kencang, kita ikut kencang. Nah, pas lampu merah kita ngerem, ditabrak sama motor di belakang. Ikhwan-ikhwan lain mengatakan astagfirullah innalillah. Syekh mengatakan bismillah. Karena
yang nggak tahu ilmunya. Nah, jadi sunnahnya apa? Kita terjatuh, tergelincir, kita umpamanya apa? Bismillah. Ilmu baru ya. Nah, baik. Kemudian juga disunahkan membaca basmalah ketika memasukkan mayat ke dalam liang lahatnya. Bismillahi ala sunnati Rasulillah atau ala millati Rasulillah. Itu dibaca. Bismillahi ala sunnati Rasulillah. Kemudian juga disunahkan ketika membuka baju atau meletakkan baju. Nah, ini diwakilkan Ali bin Abi Thalib, qala Rasulullah SAW, "Sitru ma baina a'yunil jinni wa urati bani Adam idza dakhala ahadukum khala yaqulu bismillah." Untuk menutup ya yang bisa menghambat pandangan jin terhadap aurat Bani Adam, jin gak bisa melihat aurat kita, itu dengan baca bismillah apabila kita masuk ke dalam kakus atau WC atau toilet. Dan termasuk juga doa yang lain, a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi kalau di rumah buka baju atau naruh baju, baca bismillah. Begitu pula menutup pintu malam hari atau kita mau bepergian, kunci pintu, baca bismillah. Insya Allah maling gak bakal bisa masuk. Banyak sekali hikmahnya. Maka tadi kata-kata, ini kajian kita hari ini hanya bismillah. Ya. Yang selama ini kita remehkan, yang sepele aja. Betul enggak? Padahal ketika kita bahas makna dan tujuan hikmah semua luar biasa. Dan jarang kita menghayati, kita mengucapkan kalimat itu. Dan jarang kita ketahui apa hikmah dari semua itu. Dan kapan saja kita membaca itu. Nah, ini jarang melakukannya. Makanya kita tidak merasakan indahnya beragama karena itu. Kita tidak pernah mempelajari, tidak pernah mengamalkan. Nah, kemudian dibaca lagi ketika meruqyah, ada sedikit sakit perut, ada apa, encok atau apa gitu ya, kafiradan gitu, ngilu-ngilu gitu ya. Diriwayatkan dari Utsman bin Abil As As-Saqafi besar qadimtu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan ketika aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bi waja'un, saya ada merasa sakit. Qad kada yubtiluni, itu sangat terasa betul-betul berat ya, yubtiluni, membahayakan. Faqala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW mengatakan pada saya, ij'al yadakal yumna alaihi, mana bagian yang sakit itu letakkan tanganmu yang kanan di atasnya. Kemudian waqul, nah ucapkan bismillahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi wa min syarri ma ajidu wa uhadzir 7 marrat, 7 kali. Ya. Kadang-kadang ya enggak tahu keselio ya. Gitu. Kadang-kadang ketika gini-gini, aduh, gitu ya. Sakit perut apapun saja. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, letakkan tangan kamu di atas bagian yang sakit itu, baca doa bismillahirrahmanirrahim bi qudratillahi bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir, 7 kali. Kemudian juga ruqyah, Abi Sa'id mengkisahkan ketika Rasulullah SAW ya disihir oleh orang Yahudi ya. Ana Jibril atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Muhammad istaqaita, wahai Muhammad, engkau sedang dalam keadaan sakit? Qala na'am. Qala, Jibril mengatakan, ruqyah Rasulullah SAW, bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin au ainin au hasidin, ya Allah yashfika bismillahi arqika. Ini dimulai dengan nama Allah terus. Ya. Kemudian tadi yang doa keluar rumah kita sebutkan tadi, dalilnya ini dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW apabila keluar seseorang dari rumahnya, ya
Kana ma'ahu malakani, dia diikuti oleh 2 orang malaikat. Fa idza qala bismillah, apabila dia mengucapkan bismillah tadi, bismillah tawakkaltu, qala hudita, sungguhnya engkau telah mendapat petunjuk. Wa idza qala la haula wala quwata illa billah, bismillah tawakkaltu Allah wala quwata illa billah, qala wuqita, sungguhnya engkau telah dijaga. Wa idza qala tawakkaltu 'ala Allah, apabila dia mengucapkan tawakal Allah, qala kufita, sungguhnya engkau akan dicukupkan sebuah kebutuhanmu. Qala fa yalqahu qarinahu fa yaqulani madza turidani min rajulin qad hudita wa kufita wa qita. Ya, kemudian qarinnya, kita kan punya qarin, ada dari malaikat, ada dari jin. Lalu qarinnya itu berkata, bagaimana lagi seseorang sudah dijaga, ya, dia itu sudah sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan keperluannya, ya, sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Maka doa-doa itu jangan pernah terlewatkan. Banyak hikmahnya, luar biasa. Ketika mau safar, ketika naik kendaraan, ya. Kadang-kadang ya, di atas bis umpamanya kan, kadang-kadang tempat duduk itu ketika duduk di samping ibu-ibu tidak ada tempat lagi, kadang-kadang itu ngotot, nggak mau pindah gitu ya kan. Nggak, saya maunya tidur saya di pinggir ini. Tapi coba antum selalu membaca doa. Ya, antum naik bis, nggak ada tempat duduk lagi, kadang-kadang ibu-ibu bilang, ayo sini aja, saya pindah ke sini aja gitu. Bapak di sini gitu. Sangat mudah sekali urusannya. Kadang-kadang nggak mau, saya sudah duluan di sini, nggak mau ya gitu. Ya kan? Itu contoh-contoh kecil saja. Contoh-contoh kecil saja. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah, baca doa-doa, dia selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Zuhur jam berapa nih? Ini saya ingat sebuah kejadian. Saat itu kali ini saya umroh bersama keluarga. Naik mobil Mazda model 79. Udah tua banget. Ya. Itu kembali dari Mekah. Setelah sholat Jumat. Musim panas. Kecepatan mobil itu lebih dari 100. Panas luar biasa. Rupanya tengah jalan itu meledak keras sekali. Saya lihat, gak ada kecelakaan, gak ada apa-apa. Depan gak ada. Lalu saya lihat di kaca spion yang bisa lihat belakang, ada ban yang goleng-goleng. Loh, orang lain gak ada, berarti ini ban mobil kita. Ya. Lalu saya gak ngerem, saya biar pelan-pelan saya minggir. Saya lihat lupanya ban belakang sebelah kanan itu, karena ban tambah ragi ya. Kalau di Saudi itu nggak boleh ban tambah ragi itu, karena di sana banyak juga pemalsuan. Udah bulat, botak, sudah keluar tuh kawat-kawatnya. Jadi yang tambah raginya lepas. Musim panas. Kami dengan anak-anak satu keluarga itu. Musim panas, mobil nggak punya AC. Luar biasa. Tapi alhamdulillah, pertolongan Allah, ya, meledak itu. Dan ban belakang itu kecepatan lebih dari 100. Saudi kan nggak ada mobil yang kurang dari 100 larinya. Dan lepas itu. Bulat udah. Ya, banyak sekali pertolongan Allah memberikan kemudahan-kemudahan ketika saat kita dalam kesulitan. Pertolongan Allah selalu bersama kita. Maka oleh sebab itu banyak sekali pengalaman-pengalaman di mana Allah memberikan kemudahan-kemudahan kita dalam kesulitan. Ada cerita yang paling unik lagi. Ini simpel saja saya ceritakan. Ketika saya pertama jadi ketua STDI dan saya ikut rapat perdana di Kopartes 4 Surabaya. Naik kereta api dari Jember. Jam 12 lewat gitu. Sampai di Surabaya, turun di Gubeng. Bukan di Gubeng, sebelum Gubeng. Stasiun Bonokromo. Sholat subuh di sana. Saya sebelum sholat subuh itu udah khawatir nanti sepatu saya hilang. Saya masuk ke dalam. Habis sholat memang hilang. Betul hilang. Terus bingung ini, rapat dimulai jam 8. Waduh. Orang kan ramai. Saya tanya pada yang porter-porter yang ada tempat jual sepatu enggak? Ini ada mall jam berapa buka? Ini jam 9, jam 10 Ustaz. Waduh. Saya rapat jam 8, gimana ini? Coba antum bayangkan itu. Orang mondar-mandir hari Senin pagi pakai jenggot, jas tapi enggak pakai sepatu. Orang melihat semua.
Ya, pagi begitu badan saya keringatan dingin. Keringat tapi dingin. Orang lihat semua. Terus ada ikhwan, Ustaz kenapa? Ya kan, orang kan lihat ini. Sudahlah tampilan aneh, pakai jenggot, pakai jas, tas bagus semua, tapi nggak pakai sepatu, nggak pakai. Ini orang jadi pertanyaan besar sama orang ini. Ada apa dunia sekarang gitu ya? Datang ikhwan, kenapa Ustaz? Wah, sepatu saya kehilangan. Oh udah Ustaz, saya belikan sendal jepit. Saya kasih duit belikan sendal jepit. Nah, terus saya tanya lagi, nanti Ustadz sekiranya jam 7 di luar sana dekat masjid itu ada orang jual sepatu bekas katanya. Oh udah tunggu jam 7 deh. Saya santai duduk aja di tempat situ. Tahu orang-orang lihat semua sama saya. Terus saya keluar pakai sandal jepit. Jam 7 kurang. Kan orang ramai itu ya. Orang itu ngasih jalan itu. Saya nyebrang itu karena seberang jalan. Berhenti semua ngelihat. Pakai jas, pakai apa? Tapi sandal jepit. Ya kan orang-orang ini ada apa hari pagi ini gitu ya. Mungkin orang-orang tuh bilang mimpi apa saya malah melihat orang seperti ini pagi ini. Terus sampai di sana karena saya biasa pakai sepatu sendal, saya cari yang bagian sepatu sendal. Saya lihat yang pertama. Oh enggak. Yang kedua, sepatu saya sendiri. Sepatu saya sendiri. Ya. Saya tanya sama orangnya, "Pak, ini siapa yang jual sepatu saya ke sini?" "Udah bawa aja, enggak usah." Udah saya kasih sendal jepitnya itu, saya enggak mau dibayar dia. Saya pakai. Alhamdulillah selamat bisa hadir rapat saya. Sepatu saya. Siapa yang bisa kebayang, bisa ketemu sepatu sendiri sudah dicuri, dan enggak pernah ada. Ada kemungkinan itu enggak pernah ada gitu ya kan? Enggak pernah ada. Itu tanggal 9 Januari juga. Ya. Tahun 2010 kejadiannya. Terus ada teman-teman yang belum ngaji, ngirim teman waktu Alia dulu, ngirim selamat ulang tahun. Karena 9 Januari, tahun kelahiran saya sendiri, tanggal kelahiran. Saya kisahkan kepada dia, ini kisah saya hari ini. Waduh, pada ketawa-ketawa mereka. Ada dua hal di sini dilihat. Pertama, pelajaran saya ambil di situ ya. Sendal sepatu itu kan diinjak terus ya. Tapi ketika tidak ada, walaupun ada pakaian yang bisa ini gitu ya, bagus gitu ya. Nggak ada nilainya kan? Saya ambil pengertian di sini bahwa orang kita, walaupun orang rendahan, orang apapun siapa, tidak akan kita menjadi besar kalau tidak ada orang kecil. Tukang sapu kalau nggak ada di kantor, bayangkan kantor antum banyak lalatnya. Padahal sepatu diinjak terus. Ketika tidak ada, nggak ada nilainya tuh peci semua, tas semua nggak ada nilainya. Orang mana jadi bawa ketahuan. Mendingan antum pakai baju copan-capek, nggak pakai sandal, mendingan jalan. Nggak jadi masalah, ya kan? Kedua adalah yang namanya rezeki tidak akan kemana. Siapa yang bisa kira sepatu sendiri bisa ketemu lagi, ya kan? Dan itu ketika pulang saya bareng dengan ketua sekolah tinggi Ibrahimi yang di Genteng Banyuwangi, saya cerita kepada dia. Itu dia pungkal-pungkal ketawa terus, kok bisa ketemu, kok bisa gitu dia. Tapi itulah hikmahnya. Ketika selalu kita membaca doa, tawakal kepada Allah, Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam kesulitan-kesulitan. Ini yang sedikit saya pengalaman bagaimana agar senantiasa kita rajin menghafal doa-doa, membaca doa-doa itu agar kita mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, yang kurang jelas. Demikian dapat dalam perjumpaan kali ini. Jadi kajian kita hari ini hanya sampai bismillah dulu. Ya insyaallah jika Allah mentakdirkan kita untuk ketemu lagi, kita akan lanjutkan yaitu membaca muqaddimah mu'allif, ya, muqaddimah mu'allif. Ya, demikian saja, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.